Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti SPG MPD selaku mentor dan kepala sekolah SMA Negeri 1 Tuguaru, Bapak Ibu beserta pengenal nilai etika yang kami hormati dan kami banggakan. Langsung saja karena mengingat waktu akan kami berbagi ilmu dan sharing tentang apa yang sudah saya peroleh dari beberapa hari yang lalu, kemudian dibuat PPT. Bahwa kita telah diamanati oleh pemerintah menjadi P3K, pegawai pemerintah yang perjanjian kerja. Itu wajib mengikuti orientasi. Dan orientasi ini sedang kita lakukan walaupun kita sudah 1 tahun lebih diangkat oleh pemerintah. Kemudian apa orientasi ini untuk memperkenalkan tugas fungsi ASN serta nilai dan etika yang berlaku di instansi pemerintah. Kemarin sudah melaksanakan beberapa hari yang lalu lewat online ya, atau lewat mentoring oleh ibu mentor. Setidaknya kita bisa memperoleh ilmunya dan nantinya bisa akan diamalkan, diaplikasikan di sekolah masing-masing. Kemudian kaitannya dengan rencana hasil kerja atau yang dikenal dengan RHK. Jadi dalam RHK itu berupa perencanaan kerja, yaitu 1 tahun selama kita bertugas mengajar, bukan hanya mengajar, membimbing anak-anak, juga kita harus merencanakan capaian dalam 1 tahun ke depan. Yang akhirnya nanti akan menjadi evaluasi 1 tahun, apakah kita 1 tahun ke depan ada peningkatan atau mungkin sama kualitas pengajarnya atau yang lainnya. Langsung pada ini ada fungsi RHK. Fungsi RHK mungkin dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengembangan karir, dan kemudian akhirnya menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita supaya kinerjanya semakin meningkat. Tak kalah pentingnya kita harus menerapkan nilai etika berakhlak. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, berorientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Semuanya ini kita harus belajar sedikit demi sedikit untuk mempraktekkan, walaupun kita belum sempurna dalam melaksanakan nilai akhlak. Kaitannya dengan RHK. Kaitannya dengan RHK dalam 1 tahun ke depan, yaitu kaitannya dengan pembelajaran ya. Di sini saya telah
melaksanakan praktek baik atau yang sudah saya laksanakan mungkin berkali-kali dan ada beberapa metode yang banyak. Di antaranya salah satunya ketika saya belajar mapel agama ya, itu lebih banyak berdiskusi ya. Berdiskusi kaitannya dengan orientasi masalah ya. Saya contohkan bagaimana prakteknya menghindari foya-foya. Jadi anak-anak untuk belajar membuat kelompok dan belajar menyusun permasalahan, kemudian presentasi, kemudian analisis, kemudian ada namanya penilaian. Penilaian itu dari saya dan kemudian ada refleksi. Sejauh mana pembelajaran hari ini ya, apakah kurang begitu dirasakan oleh anak-anaknya maupun bagi refleksi bagi guru sendiri. Kemudian RHK yang kedua, saya singkat, kaitannya dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Ini beda dengan tadi ya, tidak ada gambar fotonya. Alhamdulillah tidak begitu beda ya. Saya mengikuti aktif dengan kegiatan Zoom diklat ya, mandiri maupun terstruktur, misalnya di sekolah mengadakan IHT ya, itu termasuk pengembangan kompetensi ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mengajar tapi juga harus meningkatkan kompetensinya mengikuti, yaitu dengan pelatihan mandiri maupun terstruktur. Yang terakhir ya, tugas tambahan berikutnya RHK selanjutnya adalah pelaksanaan tugas tambahan kaitannya dengan saya pembina rohis. Dalam pembina rohis itu yang kita lakukan adalah pembina itu harus membuat program kerja, kemudian pelaksanaan harus membimbing ya, mendampingi. Kemudian tak kalah pentingnya adalah mengevaluasi kegiatan dan membuat laporan. Laporan itu bisa dibuat 1 semester atau 1 tahun. Dan evaluasi apakah ada program-program yang belum dilaksanakan, nanti di akhir dibuat evaluasi. Dan nilai berakhirnya akuntabel dan kolaboratif ya. Bapak Ibu bisa mempraktekkan, misalnya kalau jadi pembina yang lain atau pembina PNR bisa berkolaborasi dengan ekstra-ekstra yang lain ya. Misalnya ada pramuka berkolaborasi dengan PNR ya, supaya punya nilai kolaboratif atau kerjasama. Terakhir adalah kesimpulan ya, bahwa orientasi ini sangat menjadi urgent, krusial supaya memahami peran dan tugas, nilai, kemudian etika dalam kita bekerja. Makanya setelah mengikuti kegiatan ini, kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh bahagia tentunya ya, dan penuh dengan keikhlasan. Kemudian RHK merupakan manajemen kerja yang pasti untuk bisa menjadi terukur dan akuntabel. Kemudian nilai-nilai berakhlak, dan saya tadi menjelaskan problem based learning itu mendukung profesionalisme guru, meskipun banyak metode-metode yang bisa diterapkan di dalam kurikulum Merdeka, khususnya deep learning. Kemudian yang terakhir, tak kalah pentingnya pengembangan kompetensi atau pengembangan tugas tambahan itu menjadi
sunnah, ya. Bahasanya sunnah, ya. Sunnah bagi kita untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan menjadi semangat kita untuk bekerja dengan tulus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Saya rasa cukup, kemudian nanti saya serahkan ke moderator apabila ada pertanyaan dan sanggahan atau pendapat. Baik, terima kasih kepada pemateri Bapak Khalil Rahman. Untuk selanjutnya itu barangkali dari teman-teman ada yang mau memberikan masukan atau pertanyaan, monggo. Silakan Mbak Yudi. Ya, matur nuwun Bapak, terkait tadi RHK yang sudah disampaikan, saya tertarik dengan tadi penyusunan metode pembelajaran panjenengan PBL. Yang ingin saya tanyakan untuk pembagian alokasi waktunya dalam panjenengan menyusun metode pembelajaran PBL itu seperti apa yang sudah dilakukan? Karena tadi ada urutan terkait dengan pengelompokan masalah dan sebagainya. Itu kira-kira dalam penyusunan itu waktu yang untuk menentukan panjenengan dalam RHK dalam 1 tahun RHK penyusunannya seperti apa? Oke, betul itu Bapak. Matur nuwun. Terima kasih atas waktunya untuk izin menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Pak Yudi, ya. Kaitannya dengan model atau metode pembelajaran yang saya terapkan. Jadi dalam penyusunan modul ajar kita harus menerapkan strategi waktu, manajemen waktu yang telah disusun dan ditulis di modul ajar, ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita menyusun modul ajar 2 semester, ya. Misalnya kalau kita buat dalam 2 kali 1 tahun berarti 2 kali, ya. Tapi memang idealnya, ya, ketika kita mengajar atau pembelajaran di kelas, kita harus membuat namanya modul ajar dalam setiap pertemuan, ya. Jadi lebih mantap bagi saya, ya, apabila ketika kita membuat modul ajar 1 tahun 2 kali, mungkin dalam strategi pembelajarnya lebih kurang bagus juga, ya. Menurut saya pribadi mungkin cukup, ya. Apabila ada yang kurang lengkap mungkin karena waktunya tidak bisa membalas atau menjawab dengan yang panjang lebar, ya. Untuk terakhir saya berpantun dulu, ya. Pantunnya kaitannya dengan acara hari ini, ya. Sore hari pergi ke sawah, pulangnya membawa padi. Saya bukan memberikan mau'izatul hasanah, tapi hanya berbagi ilmu dan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Khairul Rahman, ya, yang telah memberikan pemaparan dan sudah menanggapi pertanyaan. Dan untuk yang terakhir yaitu dari Ibu mentor, barangkali memberikan arahan ataupun memberikan masukan kepada pemateri. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalil Rahman yang sudah mempresentasikan untuk materi RHK hari ini, ya. Jadi ini kalau saya lihat teman-teman itu sudah banyak melaksanakan strategi pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, yang ini adalah ruh dari pembelajaran mendalam.
tadi saya juga mendengar bahwa untuk tugas tambahan rohis itu juga panjenengan sudah berkolaborasi ya. Barangkali bisa diceritakan kolaborasi seperti apa yang sudah dilaksanakan sehingga ini nanti bisa menginspirasi teman-teman. Apalagi ini sangat relevan dengan tugas Pak Holilur Rahman sebagai guru agama. Barangkali bisa diberi contoh satu kolaborasi, karena kolaborasi ini kan juga ada di dalam nilai berakhlak, dan kolaborasi itu tidak hanya milik kita seorang guru atau ASN tetapi juga siswa. Maka saya hanya barangkali untuk berbagi, karena tadi berbagi kepada teman-teman kolaborasi yang sudah dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi berarti sudah dari Ibu Mentor sudah memberikan masukan. Mungkin dari kita sudah cukupkan untuk pertemuan ataupun pemaparan seminar. Untuk tanggapannya, monggo Bapak Herul, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu. Kaitannya dengan nilai berakhlak, yaitu dengan kolaboratif, kita mungkin sebagai khususnya yang menjadi tugas tambahan, menjadi pembina, kita harus menjalankan namanya kolaboratif ya, bukan hanya pembinaan saja, juga pada siswanya saja. Jadi dua-duanya harus melaksanakan kolaboratif. Yang saya laksanakan ketika ada suatu kegiatan di sekolah, misalnya kegiatan perkemahan atau bersami ya, itu pasti namanya butuh seksi keagamaan atau seksi ibadah. Mungkin dari pembina pramuka juga bisa bekerja sama dengan pembina rohis, dan juga nanti bisa bekerja sama dengan anggota rohis, supaya apa? Dalam pelaksanaan kegiatan misalnya bersami, nanti rohis juga akan memberikan belajar, memberikan atau contohnya bisa menjadi imam tahlil, atau bisa memberikan kuliah 7 menit misalnya. Itu contoh dari kolaboratif antar ekstra. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Baik, sudah selesai ya tanggapan dari Bapak Holilur Rahman tadi atas masukan dari Ibu. Untuk untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Yudi.